Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel tutorial, dan di video kali ini kita masih akan kembali membahas ya seputar bagaimana cara meningkatkan jangkauan di akun Facebook kita. Nah, buat teman-teman kreator pemula yang saat ini masih bingung ya, yang masih berjuang juga ya terhadap bagaimana cara mengembangkan akun teman-teman ke depannya, karena mungkin teman-teman sudah banyak melakukan berbagai macam cara ya, mungkin sampai saat ini juga teman-teman masih mengalami kesulitan untuk meningkatkan jangkauan di akun Facebook teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman perlu menyimak ya informasi yang saya berikan ini, karena ini menjadi penting sekali ya untuk teman-teman ketahui ya, agar teman-teman tidak salah pengertian ke depannya, dan juga teman-teman bisa melakukan hal-hal yang lebih baik lagi ke depannya terhadap akun Facebook teman-teman. Dan ini masih berkaitan dengan interaksi ya. Nah, ini menjadi poin penting ya untuk meningkatkan jangkauan pada akun Facebook kita itu ya. Facebook juga sendiri mengatakan kita harus melakukan interaksi ya. Nah, namun masih banyak dari kreator pemula yang salah paham ya, yang salah pengertian terhadap interaksi yang dikatakan, yang dimaksud oleh Facebook. Ya, seperti itu. Nah, di sini teman-teman ya, karena banyak pemula yang mudah tergiur ya dengan informasi-informasi, dengan isi-isi dari konten-konten yang mungkin teman-teman anggap suhu ya, karena memang mungkin mereka sudah memiliki banyak followers di Facebook mereka, sudah memiliki banyak views saat mereka mengupload konten gitu ya. Nah, teman-teman yang masih pemula, teman-teman yang masih merintis kontennya untuk mendapatkan views dan juga followers di situ, pastinya teman-teman akan mudah tergiur gitu ya dengan informasi yang mereka sampaikan. Padahal informasi tersebut belum bisa dikatakan benar ya, dan malah ya kebanyakan dari kreator pemula itu yang terjebak dengan informasi yang diberikan, kayak semacam teman-teman perlu melakukan banyak interaksi ya pada konten mereka ya. Nah, termasuk juga mereka mengarahkan teman-teman untuk memberikan komentar ya, untuk saling berinteraksi ke sesama pemula melalui komentar pada postingan mereka. Nah, kenapa ini masih terus saya bahas teman-teman ya? Karena masih banyak dari kreator pemula yang belum memahami secara tepat ya, secara benar interaksi seperti apa sih yang dimaksud oleh Facebook saat ini ya? Apakah benar sesuai dengan yang dianjurkan oleh para akun-akun yang sudah besar tersebut ya? Nah, teman-teman ya, di sini kita akan bahas secara detail terkait masalah interaksi ini. Jadi di sini teman-teman ya, interaksi ini sebenarnya itu ada dua jenis ya. Ada dua jenis interaksi, teman-teman perlu ingat ya. Yang pertama, interaksi satu arah. Yang kedua, interaksi dua arah ya. Nah, ini menarik nih teman-teman ya. Jadi banyak dari kreator pemula yang tidak mengetahui ya, asal interaksi aja gitu ya. Asal lakukan interaksi aja. Karena mendengar ya Facebook menganjurkan kita untuk melakukan interaksi, karena memang ada ini ya, ada informasi di dashboardnya ini ya, menyarankan kita untuk melakukan interaksi. Tetapi ya, interaksi yang seperti apa kalian tidak paham ya. Pemula itu banyak yang tidak paham interaksi yang seperti apa sih yang dimaksud. Nah, jadi teman-teman ya, berkaitan dengan interaksi satu arah ataupun juga dua arah ini tadi, di sini saya membagi menjadi dua poin lagi ya. Nah, ada interaksi yang perlu kalian lakukan dan ada interaksi yang tidak perlu kalian lakukan. Ya. Nah, jadi teman-teman harus ingat ya, makanya di sini teman-teman penting untuk menyimak video ini sampai selesai. Nah, untuk interaksi yang perlu atau yang harus teman-teman lakukan itu ya, itu termasuk dalam interaksi yang satu arah. Ya, nah interaksi yang satu arah itu yang bagaimana lagi ya? Nah, jadi begini teman-teman ya, ketika ya teman-teman mengupload video ya, ketika teman-teman membagikan konten di akun Facebook teman-teman, interaksi satu arah yang dimaksud di sini adalah teman-teman tidak perlu mengunjungi akun lain ya, tetapi tugas teman-teman hanya untuk merespon ya interaksi yang masuk ke dalam postingan teman-teman tersebut. Ya, kayak semacam misalkan begitu teman-teman membagikan konten ya. Nah, itu nanti kan akan ada orang-orang yang akan menonton video teman-teman. Ya, katakanlah ada orang-orang yang akan menonton video teman-teman ataupun juga yang memberikan komentar pada video teman-teman. Ya. Nah, jadi tugas teman-teman untuk memberikan interaksi satu arah ini ya, teman-teman harus merespon saja komentar yang masuk ke akun Facebook teman-teman. Ya, semakin banyak ya aktivitas yang terdapat di dalam konten teman-teman, interaksi yang terjadi di dalam akun di dalam konten teman-teman tersebut, itu nanti akan semakin membantu konten teman-teman itu akan semakin naik. Ya, akan semakin mendapatkan rekomendasi, akan semakin muncul ke permukaan. Nah, ya, jadi ini yang paling penting, ini yang paling seharusnya untuk teman-teman lakukan. Nah, termasuk juga dengan cara interaksi yang satu arah ini tadi. Misalkan ya, teman-teman sudah punya akun utama, ya, akun profesional teman-teman deh ya. Nah, setelah teman-teman mengupload
konten di akun teman-teman tersebut, ya di akun utama teman-teman tersebut. Kenapa di postingan sebelumnya saya menyarankan teman-teman untuk membagikan postingan teman-teman tersebut ke grup-grup yang ada di Facebook, ya. Nah, jadi saya menyarankan teman-teman untuk membuat satu akun lagi, ya, atau akun yang sudah ada, tetapi itu jangan teman-teman jadikan akun profesional. Ya, nah di situ saya menyarankan teman-teman ya tugas dari akun yang bukan profesional atau akun kedua dari teman-teman tersebut ya itu untuk membagikan nih ya dari teman-teman punya akun utama ya dari konten yang akun utama yang teman-teman miliki. Nah, jadi akun kedua ini bertugas untuk membagikan masuk ke dalam grup-grup ya yang ada di Facebook ini. Nah, jadi itu yang seharusnya untuk teman-teman lakukan, ya. Sekalipun Facebook menyarankan kita untuk membagikan konten kita, ya, yang di sini teman-teman mungkin bisa lihat sendiri ya. Di sini saya akan langsung tunjukkan saja deh ya ke teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman ya. Di sini kan ada informasi yang diberikan oleh Facebook ini, bagikan ke grup dapat meningkatkan peluang Reels dilihat sebesar 53% rata-rata ya. Nah, di sini kalau misalkan kita membagikan postingan kita ya dengan menggunakan akun utama yang dimana di situ kita mengupload video dan juga di situ kita akan membagikan postingan ini ke grup-grup ya. Nah, di sini nantinya akan membuat akun kita bisa mendapatkan batasan ya. Dan itulah kelemahannya kenapa Facebook nantinya bisa menilai aktivitas yang kita lakukan itu akan menjadikan batasan ya untuk akun utama kita. Nah, jadi untuk menghindari batasan tersebut terhadap akun utama kita, di sini saya menyarankan agar teman-teman membuat akun kedua yang bertugas untuk membagikan nih teman-teman punya postingan itu ke grup-grup yang ada di Facebook ini ya. Nah, untuk menghindari pembatasan tersebut ya. Nah, jadi teman-teman ya, dengan teman-teman menggunakan akun kedua teman-teman ya untuk membagikan ya postingan yang ada di akun utama teman-teman tersebut ya, itu nantinya akan membentuk interaksi yang satu arah, dan interaksi itu adalah interaksi yang tepat ya, agar teman-teman tidak menggunakan akun teman-teman ini untuk berkunjung ke sana kemari ya, untuk mencari pasangan, untuk mencari orang yang akan mengunjungi akun Facebook teman-teman. Ya, nah sebenarnya itu tidak perlu teman-teman ya, teman-teman lakukan pada akun utama teman-teman. Sekalipun teman-teman ingin nih ya mengunjungi akun lain, ya teman-teman gunakan saja dengan memiliki akun yang lainnya ya, dengan akun kedua. Tetapi sebenarnya teman-teman ya, hal-hal semacam itu tidak perlu ya teman-teman lakukan. Ya, itu tidak perlu sebenarnya. Sepanjang teman-teman memiliki konten yang menarik, bisa membuat konten yang menarik, tanpa melakukan interaksi-interaksi apapun, ya, tanpa teman-teman perlu mengunjungi akun-akun lain, meminta bantuan sumbangan sana-sini untuk bisa memberikan komentar, untuk bisa memberikan interaksi pada akun kalian. Sebenarnya itu sudah bisa teman-teman lakukan, asal teman-teman sudah bisa membuat konten yang baik, konten yang menarik. Konten yang bisa ditonton oleh calon penonton teman-teman itu secara maksimal. Ya, artinya begitu orang-orang nantinya mendapatkan rekomendasi konten kalian, mereka akan tertarik nih untuk menonton video kalian itu dalam durasi maksimal, untuk tertarik memberikan interaksi kayak semacam memberikan like ataupun memberikan komentar atau bahkan membagikan konten kalian itu tanpa perlu kita yang minta gitu lah. Tanpa mereka sadari, mereka tertarik nih untuk membagikan konten kalian atau bahkan untuk mengikuti kalian. Ya, nah, jadi itu yang harusnya kita lakukan. Itu yang harusnya kita terapkan pada akun Facebook kita. Ya, interaksi satu arah yang dimana teman-teman tidak perlu melakukan interaksi menggunakan akun Facebook teman-teman ke akun-akun lain. Ya, paham nggak maksudnya sampai saat ini? Ya, nah jadi teman-teman ya, interaksi yang sebenarnya itu adalah interaksi yang satu arah yang dimana teman-teman hanya melakukan interaksi pada postingan teman-teman saja. Teman-teman hanya memberikan respon ketika ada komentar yang masuk. Atau bahkan ketika teman-teman sudah membuat konten yang betul-betul menarik, betul-betul membuat orang banyak akan berinteraksi pada akun kalian, pada konten kalian, kalian tidak perlu merespon mereka. Ya, kalian tidak perlu merespon komentar-komentar yang masuk ke akun teman-teman. Bahkan biarkan orang-orang sesama pemula yang akan terus berkomentar ya di akun teman-teman. Ya, nah itulah yang selama ini, yang saat ini sedang dilakukan oleh akun-akun besar, ya. Nah, strategi itu yang saat ini sedang dilakukan oleh akun-akun besar. Sehingga kenapa begitu mereka membuat postingan, banyak sekali yang memberikan komentar, dan mungkin saja bisa dipastikan mereka, si pemilik akun, tidak akan memberikan respon, tidak akan memberikan komentar, bahkan tidak akan menjawab tuh ya sebanyak komentar yang masuk ke postingan mereka. Nah, jika kalian bertanya, loh bang, nggak mungkin juga mereka akan memberikan respon ataupun membalas komentar yang sebegitu banyaknya pada konten mereka gitu ya. Wajar dong misalkan mereka tidak bisa membalas komentar mereka. Nah, itulah yang sebenarnya yang sedang mereka
ciptakan saat ini, ya, mereka akan dimaklumi ketika mereka tidak bisa membalas komentar kalian, sehingga yang akan terus-menerus meningkatkan, menaikkan konten mereka itu dari sesama pemula ini, ya. Nah, itu teman-teman ya. Dan itulah yang saat ini fakta yang sedang terjadi di lapangan pada akun-akun besar yang kalian anggap suhu, yang banyak sekali begitu bikin komentar, begitu bikin postingan, banyak sekali yang memberikan komentar pada akun Facebook mereka. Dan rata-rata orang-orang yang memberikan komentar itu adalah kaum-kaum pemula ini, ya. Teman-teman yang masih sebagai pemula yang ingin mencari interaksi. Ya, karena kenapa? Karena teman-teman salah paham dalam hal interaksi ini. Nah, itu tadi untuk poin pertama, interaksi yang satu arah yang harus teman-teman lakukan ya. Nah, di sini kita akan membahas untuk interaksi yang tidak perlu teman-teman lakukan, yang termasuk ke dalam jenis interaksi yang dua arah. Ya, nah jadi kenapa teman-teman tidak perlu melakukan interaksi yang dua arah ini ya? Seperti yang tadi sudah saya sampaikan juga, teman-teman ketika membuat postingan, teman-teman nggak usah lagi ya disibukkan untuk mencari ya, memberikan komentar ke sana kemari hanya dengan maksud tujuan teman-teman akan mendapatkan respon balik ya dari pemula lainnya ya, dari akun lainnya ya. Nah itu termasuk hal yang tidak dianjurkan teman-teman ya. Karena kenapa? Yang pertama ya, akun teman-teman itu nantinya akan bisa saja terdeteksi tindakan spam. Ya, karena kenapa? Karena teman-teman memberikan follow pada sebuah akun, ya, itu nantinya akan dalam waktu yang sama teman-teman akan mendapatkan follow balik, ya. Nah, komunikasi dua arah ini akan dinilai sebagai komunikasi yang spam. Ya, kenapa saya mengatakan demikian? Karena saya memiliki banyak sekali pengalaman di YouTube ini, teman-teman ya, terkait masalah sub for sub, ya, saling subscribe, ya. Nah, itu sebenarnya sama saja, ya, hal seperti itu yang saat ini sedang dilakukan di Facebook. Cuman beda nama saja, ya. Mungkin saat ini kalau misalkan di YouTube itu kita disebutnya itu saling subscribe, ya, sub for sub, ya, seperti itu. Nah, tetapi kalau misalkan di Facebook ini mungkin disebut dengan istilah view to view, ya, ataupun juga saling interaksi, ya, seperti itu. Nah, sebenarnya itu sama saja. Teman-teman bisa lihat ya dari akun-akun channel-channel YouTube lah ya yang sering sekali melakukan yang namanya sub for sub. Biasanya mereka akan kesulitan juga untuk mendapatkan jangkauan yang luas untuk mengembangkan akun mereka. Ya, teman-teman mungkin bisa sendiri membuktikan, mungkin yang saat ini ingin berfokus ke Facebook, yang sebelumnya juga sudah pernah ya membangun channel YouTube ya dengan menggunakan jalur sub for sub. Ya, apakah teman-teman saat ini sudah memiliki banyak followers ataupun juga banyak subscribers ya di channel teman-teman tersebut ya? Nah, teman-teman mungkin pernah mengalaminya juga ya. Nah, saat ini kalau teman-teman menggunakan cara tersebut di Facebook ya, nah itu akan sama saja dengan di YouTube. Teman-teman menggunakan jalur komunikasi dua arah ya dengan menggunakan akun utama teman-teman untuk mendapatkan respon balik dari akun lain ya, yang itu nantinya bisa akan besar kemungkinan konten teman-teman, akun teman-teman itu akan mendapatkan penilaian ya dari pihak Facebooknya itu adalah tindakan yang spam. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi kenapa ya tidak perlu sebenarnya kalian itu melakukan tindakan yang seperti itu, komunikasi-komunikasi dua arah seperti itu ya. Sekali lagi saya tekankan ya, bagaimana caranya agar kalian tidak melakukan komunikasi dua arah ya di dalam akun Facebook kalian, agar kalian tidak harus melakukan interaksi dua arah ya di akun Facebook kalian ya. Kalian harus memperbaiki kualitas konten kalian. Ya, ini paling penting sekali, kalian harus memperbaiki kualitas konten kalian. Oke, teman-teman ya, sekarang kita bahas lagi masalah kualitas konten. Ya, masalah konten nih ya kita bahas lagi. Karena kan saat ini teman-teman ya, konten yang paling mudah ya teman-teman pemula anggap untuk bisa FYP itu ya konten dengan merekam kegiatan sehari-hari, atau bahkan konten yang joget-joget isinya seperti itu ya, atau bahkan konten yang itu menampilkan teks ya di setiap postingan reels mereka ya. Nah, teman-teman perlu ingat teman-teman ya, yang membuat konten seperti itu ya tidak hanya akun teman-teman saja. Banyak dari kreator pemula yang lainnya yang juga melakukan hal yang sama. Ketika ya topik seperti itu, topik yang sama ya dengan topik-topik yang seperti itu ya dilakukan oleh banyak orang, otomatis kita nantinya akan bersaing ya untuk mendapatkan perhatian, untuk mendapatkan minat penonton dari akun lainnya. Ya. Nah, jadi bagaimana caranya agar kita bisa ibaratnya terdepan nih dari pesaing-pesaing kita? Ya, kita harus memberikan tampilan yang kreatif dan juga
tampilan yang unik. Ya, misal nih teman-teman membuat konten-konten joget-joget gitu ya, tetapi teman-teman saat ini masih mengalami kendala kesulitan gitu ya untuk mendapatkan views-nya. Ya, nah mungkin dengan cara teman-teman joget-joget tersebut itu perlu teman-teman perbaiki, bukan cara joget-joget yang salah, tetapi teman-teman mungkin perlu menambahkan keunikan-keunikan ya, yang dimana nantinya begitu orang-orang melihat konten kalian, orang-orang nantinya akan merasa terhibur tuh dengan teman-teman berjoget. Ya, dengan tampilan dari konten teman-teman, ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, untuk mengakali ketika kita membuat topik yang banyak sekali saat ini digandrungi oleh orang, ya, yang banyak sekali diminati oleh orang, karena memang topik tersebut ya termasuk dalam topik yang sangat mudah ya, rekam, joget-joget, ditambah teks, upload, ya. Nah, teman-teman bisa bayangkan ya, tidak hanya akun teman-teman saja yang membuat konten seperti itu, atau bahkan teman-teman nyapu-nyapu gitu ya, yang aktivitas sehari-hari teman-teman tambahkan teks ya, kemudian teman-teman upload ya. Nah, tidak hanya teman-teman saja yang menggunakan konten seperti itu, banyak konten-konten yang lainnya yang juga membuat topik konten seperti itu. Ketika teman-teman membuat konten yang tersebut tidak ada nilai keunikannya ya dari yang lainnya, ya teman-teman akan sama saja ya, akan setara saja dengan konten yang lainnya, dengan akun yang lainnya. Ya, nah jadi tidak ada ciri khas dari konten kalian, tidak ada keunikan dari konten kalian, sehingga yang di situ nantinya yang akan membuat alasan orang-orang untuk mendapatkan update terbaru dari konten kalian, atau bahkan mereka tertarik untuk memberikan follow ya secara tanpa paksaan ya ke akun kalian ya. Nah, seperti itu. Nah, di Facebook saya pernah membuat postingan bahwa kita harus sering-sering melakukan eksperimen, ya. Nah, harus sering-sering melakukan eksperimen di Facebook, ya, yang dimana kita tuh ketika kita melihat sebuah konten, kita cari tahu nih, apa sih yang menjadi daya tariknya dari konten ini, apa sih yang menjadi daya tariknya dari akun ini, ya, sehingga kenapa orang-orang kok tertarik bisa membuat akun ini bisa mendapatkan banyak views dan juga mau memfollow akun ini. Ya, nah teman-teman perhatikan apa yang menjadi daya tariknya. Teman-teman pahami, pelajari, dan termasuk juga teman-teman ya untuk ide-ide konten yang saat ini mungkin yang sering juga ya saya bahas ya di video-video saya sebelumnya, ide-ide konten terkait ide-ide konten di Facebook ini ya. Nah, teman-teman harusnya mampu memanfaatkan ide-ide konten tersebut ya. Nah, kemarin saya menemukan salah satu akun ya yang di sini teman-teman ya. Beliau ini mengubah topik ya dari yang sebelumnya ya, beliau ini membahas konten-konten seputar ya kayak semacam joget-joget, kemudian ditambahkan teks gitu ya. Kemudian sekarang ya beliau merubah ya topik dari kontennya tersebut menjadi topik konten-konten re-upload. Dan di sini teman-teman ya mungkin bisa lihat ya, teman-teman langsung bisa lihat secara langsung ya. Jadi ini bukan katanya-katanya lagi ya. Nah, ya saya akan tunjukkan untuk akun Puri Lesmana ini. Teman-teman silakan masuk saja ya ke akun ini, karena saya juga sudah memfollow-nya ya, untuk mereviewnya ini juga ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Teman-teman lihat di sini ya. Beliau membagikan konten-konten saat ini konten-konten re-upload. Yang dimana teman-teman lihat di sini ya, untuk perolehan views-nya juga sudah mulai menaik ya, sudah mulai meningkat. Banyak views yang mendapatkan views ratusan gitu ya, ratusan ribu views gitu ya. Nih puluhan ribu views, ratusan ribu views. Yang dimana ini adalah konten-konten re-upload ya. Nah, kebanyakan teman-teman yang saat ini yang sebagai kreator pemula tidak berani untuk mencoba, tidak berani untuk memulai ya, mendengar informasi dari si A, si B, si C yang itu berdasarkan katanya-katanya ya, yang mengatakan bahwa konten re-upload tidak bisa dimonetisasi, tidak bisa menghasilkan uang. Itu berdasarkan katanya ya, belum dibuktikan secara langsung ya. Nah, sehingga dari situ teman-teman merasa khawatir, waduh nanti saya mengupload konten re-upload nanti nggak bisa dimonetisasi dong ya. Nah, dari kekhawatiran seperti itulah yang menjadikan kalian, kebanyakan dari kreator pemula itu tidak mau mencoba dan tidak bisa menghasilkan gitu ya. Ketika teman-teman tidak mau mencoba ya teman-teman tidak tahu apakah hal tersebut bisa menghasilkan atau tidak. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, untuk konten yang ini nih, ini tembus 26 juta views teman-teman ya. Nah, di akun Puri Lesmana tadi ya, nih 26 juta, ini konten re-upload teman-teman ya. Dan kalau saya perhatikan ya, di setiap konten-kontennya ini hanya ditambahkan teks saja ya, si pemilik akun ini hanya menambahkan teks saja, atau bahkan ada ya kayak yang ini nih ya, ini re-upload secara murni nih ya, ini mentahan nih ya, ini re-upload mentahan yang diambil dari akun lain misalkan seperti itu ya, kemudian di-upload ulang ke akunnya ini
Nih teman-teman ya, teman-teman bisa lihat nih dari sini saja kita sudah bisa memastikan ya. Nih ya, dari orang yang memberikan komentar ini ya, dari orang yang memberikan reaction ini saja, ini sudah kita bisa pastikan bahwa ini bukan asli dari si pemilik akun Puri Lesmana ini. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Sekarang kita lihat dari postingan gambarnya ya. Nah, untuk meyakinkan teman-teman ya, artinya ketika teman-teman gagal di dalam sebuah konten yang saat ini teman-teman fokuskan, coba teman-teman untuk membuat konten yang lain ya. Ya, tidak masalah teman-teman ya kalau teman-teman ingin mencoba terlebih dahulu nih. Teman-teman ya bisa lihat di sini ya. Ini juga sempat saya posting ya di akun Facebook saya sebelumnya ya. Nah, untuk postingan ini ya nih, teman-teman mungkin yang kemarin mengikuti Facebook saya ya, mungkin sudah melihat ya postingan ini, yang dimana di sini saya memberikan semacam motivasi buat teman-teman juga ya. Oke, yang ini tadi ya. Nih, teman-teman bisa lihat di sini ya. Beliau ini mendapatkan ya 439 teman-teman ya. Nih, $439 dari postingan yang 26 juta views ini tadi. Ya, nah ini konten re-upload teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman yang meragukan ini, sebaiknya teman-teman tutup saja deh ya. Pemikiran seperti itu ya, pemahaman seperti itu ya, teman-teman coba dulu. Dan saat ini juga ya saya sedang mengembangkan ya akun lain untuk mencoba menggunakan konten-konten re-upload seperti ini. Dan memang sudah saya buktikan teman-teman ya, saat saya mengupload ulang ya konten tersebut ke akun saya, itu sebenarnya tidak ada kayak semacam informasi batasan yang dimana menyatakan bahwa konten tersebut adalah konten re-upload. Nanti setelah akun saya tersebut sudah mulai berkembang, saya akan coba tunjukkan ke teman-teman ya, untuk meyakinkan teman-teman bahwa dengan menggunakan konten-konten seperti ini, strategi seperti ini bisa berhasil ya. Nanti saya akan tunjukkan ke teman-teman ya. Dan karena sekarang, karena baru tadi juga ya saya membuat akunnya, saya sudah upload beberapa konten di sana, dan dari konten tersebut saya sudah mulai mendapatkan views dan juga penambahan followers ya dari situ. Itu sudah terbukti, saya sudah meyakinkan ya bahwa itu sudah terbukti mampu bisa mengembangkan akun tersebut. Nanti saya akan tunjukkan ke teman-teman ya setelah akun saya tersebut sudah mulai menunjukkan perkembangan ya. Nah ya teman-teman mungkin bisa mengikuti ya jejak dari akun Puri Lesmana ini, karena saya juga sudah mengikuti untuk membuat konten-konten re-upload ya seperti ini ya. Siapa tahu nanti dengan menggunakan konten-konten seperti ini ya kita bisa mendapatkan penghasilan sama dengan akunnya Puri Lesmana ini ya. Nah jadi mungkin ya buat teman-teman yang tadi masih sering melakukan interaksi-interaksi yang salah ya, semoga dengan informasi yang saya berikan ini ya, ini bisa membuka wawasan teman-teman, bisa membuka mindset teman-teman terhadap hal apa saja yang perlu teman-teman lakukan pada akun Facebook teman-teman untuk bisa membuat jangkauan di akun Facebook teman-teman tersebut bisa meluas ya, seperti itu. Jadi intinya ya, jangan membuat interaksi dua arah di akun Facebook teman-teman ya. Ketika teman-teman sudah mampu membuat konten yang menarik, konten yang sangat membuat orang-orang itu nantinya akan membutuhkan ya postingan teman-teman berikutnya, pastinya teman-teman akan meninggalkan interaksi dua arah tersebut ya, karena kalian hanya butuh interaksi satu arah saja, atau bahkan kalian tidak perlu lagi menggunakan interaksi di dalam postingan teman-teman ketika kalian sudah mendapatkan banyak viewers pada setiap postingan kalian, atau bahkan banyak followersnya. Ya, nah jadi kalian tuh udah deh nggak usah perlu lagi deh membalas komentar-komentar yang mungkin itu tidak penting. Biarkan saja nanti orang-orang sesama pemula yang akan saling berbalas komentar ya di dalam postingan teman-teman. Ya seperti itu teman-teman ya. Nah jadi orang-orang nantinya yang akan memberikan komentar terhadap konten teman-teman tersebut adalah mereka yang memang betul-betul tertarik dengan konten kalian ya. Mereka yang akan betul-betul mengungkapkan ekspresi mereka setelah menonton video kalian. Itu teman-teman ya yang harus kita lakukan sebagai konten kreator ya, bukan sibuk kesana kemari meminta sumbangsih sana sini untuk meminta orang-orang menyukai konten kita, mengikuti kita tanpa mereka memang betul-betul tertarik dengan kita ya, seperti itu. Nah jadi buat teman-teman yang saat ini masih melakukan hal-hal yang salah ya di Facebook, teman-teman segera rubah perilaku teman-teman dan harus perbaiki kualitas konten teman-teman. Yakinlah ya, ketika teman-teman sudah merubah kualitas dari konten teman-teman, pastinya kalian akan mendapatkan followers, mendapatkan views yang banyak tanpa perlu melakukan interaksi ya. Oke, mungkin sampai di sini ya. Semoga informasi ini bisa teman-teman pahami dan bisa teman-teman pelajari lebih baik lagi ya ke depannya ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.